Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'alifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhabbidin nususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya'illah wal awliya tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيئوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita bab As-Saminu Asyara, bab 18, menerangkan tentang keutamaan salam. Bab 18 menerangkan tentang keutamaan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-babu tawi kitab iku asaminu asyara kang tetep kang kaping 18 iku fi fadilati salam, tetep ing dalem nutur kautamane salam. Bab 16 ini menerangkan tentang keutamaan salam. Salam yang dimaksud di uluk salam nih. Jadi kalau kita ketemu orang mengucapkan salam, keutamaan salam. Adapun hukum ketika kita mengucapkan salam itu adalah sunnah. Mengucapkan salam adalah sunnah. Sedangkan menjawab salam hukumnya adalah wajib. Ya tadi. Jadi panjenengan nek kepingin memaksa orang untuk mendapat pahala, maka ucapkan itu namanya memaksa orang. Wong meneng-meneng diuluki salam. Wah, maka dia wajib menjawab. Itu jenenge maksa wong oleh ganjaran, kan begitu kan. Qala al-Jilani al-ibtida'u bis salam sunnatun waraddu akitun min ibtidaihi. Memulai salam itu adalah sunnah, adapun menjawab salam itu lebih utama daripada mengawali salam. Artinya hukumnya lebih dikuatkan. Hukumnya lebih dikuatkan. Sudah. Ini adalah hukum untuk salam. Kemudian ucapan salam. Bagaimana ucapan salam itu? Ucapan salam yang standar, yang umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang umum. Bagaimana kemudian yang direnovasi? Apa direnovasi itu ya? Kan ada orang mengucapkan salam seperti ini.
Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nate pirang mboten jenengan? Atau mungkin enggak memperhatikan ketika orang mengucap seperti itu. Artinya begini, assalamualaikum, keselamatan mudah-mudahan bagi kalian. Kum, laki-laki. Tuh, kalau laki-laki berarti perempuan enggak kebagian, Pak. Maka kemudian ditambahi assalamualaikum wa alaihinassalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan bagi kalian laki-laki, demikian pula kalian perempuan. Bagaimana hukum mengucap salam seperti ini? Hukumnya bagaimana? Ini pekerjaan yang sia-sia. Ini pekerjaan yang sia-sia, tidak perlu. Kenapa? Karena kum ini walaupun dalam ilmu tata bahasa Arab itu menunjukkan laki-laki, tetapi sudah mewakili perempuan di dalamnya. Ada nih, sudah. Jadi tidak perlu direnovasi seperti itu menjadi tidak. Kemudian bagaimana hukumnya bila salam itu disampaikan melalui tulisan? Apakah kita wajib menjawab? Panjenengan menerima undangan walimatul khitan. Undangannya ana tulisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan wajib jawab nomor. Kira-kira mawon wajib jawab nomor. Iya nomor. Wajib jawab nomor. Sering tahun jenengan oleh undangan ana tulisannya salam gitu. Kira-kira wajib jawab nomor. Lah, ini kan sehari-hari kita menemukan kan harus ngerti ini solusinya kan begitu kan. Jangan-jangan kita wajib menjawab. Kalau kita hanya baca undangan teko sapa, kapan, jam piro, enggak jawab salam, kalau ternyata wajib kita berdosa kan begitu kan? Nah, piye niki hukumnya piye niki? Wis penake piye wis penake. Begini para jamaah. Jadi ketika itu disampaikan dalam bentuk tulisan dan tulisan itu tertuju kepada kita. Dengan maksud memang memberikan salam, maka tetap kita wajib menjawab salam. Bila memang itu tertuju kepada kita dan dengan maksud memberi salam, maka kita wajib menjawab salam. Piye jawabe? Nah, problem lagi kan. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, coba redaksi. Mudah-mudahan keselamatan bagi kalian. Assalamualaika, kamu laki-laki. Assalamualaiki, kamu perempuan. Kalau orang banyak assalamualaikum, kan begitu. Kalimat mudah-mudahan keselamatan bagi kalian itu orangnya di mana? Orangnya di mana? Kalian, kita berhadapan-hadapan, betul kan? Kalau orangnya tidak hadir, bagaimana? Ketika surat atau undangan itu disampaikan kepada kita, kemudian kita jawab waalaikumsalam, mudah-mudahan keselamatan bagi kalian, padahal orangnya tidak di hadapan kita, redaksi itu salah, betul kan? Nah, berarti bagaimana redaksinya? Wah, tambah angel ini. Wis kayak undangan ra usah dikei salam, nggarakno angel iki. Betul kan? Nah, ini betul. Jadi kalau dalam ilmu tata bahasa Arab, kalau orangnya berhadapan dengan kita, itu kita menyebut ka, ki atau kum, kan begitu. Jadi kalau orangnya tidak hadir di depan kita, beda lagi. Orangnya tidak hadir di depan kita, jadi panjenengan dititipi salam, umpama ini. Panjenengan dititipi salam. Kemudian Anda sampaikan kepada orang yang Anda temui, anu Pak, angsal titipan salam dari Pak
fulan. Maka orang ini menjawab, orang yang dititipi salam tadi, alaika wa alaihis salam. Cara menjawabnya begitu. Bagimu dan bagi dia mudah-mudahan mendapatkan keselamatan. Bagimu berarti orangnya di depan, dan bagi dia wong sing titip salam berarti orangnya tidak ada di hadapan kita. Ngoten carane jawab salam. Nggih. Anu Pak, dapat titipan salam dari Pak Fulan. Kalau sing dititipi salam itu laki-laki, alaika wa alaihis salam. Kalau yang dititipi perempuan itu, yang dititipi salam perempuan, alaiki wa alaihis salam. Kalau yang titip salam itu perempuan, alaika wa alaihas salam. Angel men to Pak, wis sembuh lah wis sampean kira-kira dhewe lah. Ya memang begitu caranya. Ngaten nggih. Yang kedua, ketika undangan itu tertulis teksnya tentang salam dalam bahasa Arab, tulisan Arab. Maksud kami tulisan Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada lafdzul jalalah, ada tulisan Allah. Assalamualaikum warahmatullah, ada Allahnya kan? Wabarakatuh. Undangannya walimatul khitan, walimatul ursi, apapun lah. Kira-kira ketika acara sudah selesai, undangan ini Anda bawa kemana? Dibuang tempat sampah? Atau disimpan di lemari? Atau dibawa kemana? Kira-kira. Koyoknya akeh berujung di tempat sampah. Padahal di situ ada nama Allah. Nama, salah satu nama yang harus kita muliakan. Dalam kitab fikih itu disebut, kita masuk kamar mandi saja dengan membawa tulisan nama-nama yang dimuliakan itu berdosa. Berdosa itu. Mamane panjenengan pakai baju seragam masjid. Masjidnya jenenge Baitur Rahman. Apa artinya? Baitur Rahman, Rahman itu kan nama Allah. Berarti rumahnya Allah. Ada tulisannya di baju itu Baitur Rahman dalam tulisan Arab. Niki nek sampean gawe mlebu jeding itu berdosa. Karena di situ ada nama Allah. Artinya meremehkan Allah. Ana tulisannya Muhammad dalam tulisan Arab. Itu digomol bujeding, itu berdosa karena tidak memuliakan Rasulullah. Sama undangan kok ana tulisannya Assalamualaikum berbahasa Arab. Niku sing nrimpa undangan sing iwuh. Iki nek mari tak dadek endi? Nek mari tak dadek. Sampeyan ya tahu angen-angen ngene kok kira-kira. Loh, padahal ini jatuh pada hukum. Gitu. Lah yang kecil-kecil begini nih kita sering abai. Padahal itu bisa jatuh pada hukum dosa. Ini bab nomor berapa lupa saya. Menerangkan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kan pernah saya terangkan. Jadi suatu ketika itu ada orang berjalan menuju rumah, ternyata ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim jatuh di jalan. Kain tulisannya dia mengambil karena memuliakan. Di situ ada nama Allah di situ. Kain ini diambil, dicuci, dibersihkan, kemudian ditaruh, diberi minyak wangi. Karena memuliakan Allah, niatnya begitu. Maka orang ini menjadi wali. Orang ini menjadi wali. Loh, gara-gara kain jatuh. Sebaliknya,
Bila kita meremehkan nama Allah, kira-kira bagaimana? Yang memuliakan menjadi wali, yang menghinakan kira-kira bagaimana? Nah, wis diangen-angen dhewe mawon. Wah, lain. Jadi gara-gara tulisan undangan itu kita bisa menjadi problem itu kalau nggak tahu cara menyikapi. Kata nih. Nah, jadi sebaiknya kalau kita menulis undangan, kemudian kita menyebutkan salam, itu tulisan Latin mawon. Wis ora apa-apa Latin. Atau redaksinya dirubah. Redaksinya berubah, Allahnya dihilangkan. Kalau ingin nulis dalam tulisan Arab, Assalamualaikum warahmah wal barakah. Redaksinya dirubah begini, boleh. Kan harusnya Assalamualaikum warahmatullahi, begitu kan? Allahnya dirubah, karena Allahnya dihilangkan, maka harus menggunakan makrifah. Assalamualaikum warahmah ditambahi al wal barakah. Itu namanya isim makrifah. Wis paham, ora paham pokok tak sampai nolah ini. Jadi begitu caranya. Jadi urusan nulis itu saja kita harus berilmu supaya kita tidak salah. Lah kita menerima ya Pak gimana? Kalau kita menerima undangan seperti itu, sebaiknya ketika selesai dibakar. Jangan dibuang, dibakar. Dengan niat apa? Supaya tidak menghinakan nama yang kita muliakan. Loh. Nanti oke, contoh-contoh gampang mawon. Kita banyak melakukan pelanggaran hal seperti itu. Ampun. Baik, kita lanjutkan hadis pertama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu tawi uluk salam iku qoblal kalam, sedurunge guneman. Mengucapkan salam itu adalah sebelum memulai perkataan. Mengucapkan salam adalah sebelum memulai perkataan. Jadi kalau panjenengan sambutan atau apa, maka salam dahulukan. Salam dahulukan. Annal makna yundibus salam qabla syuru'i fil kalam li'annahu tahiyatu hadhil ummah. Adapun salam itu mendahului kalam, itu dikarenakan salam itu merupakan penghormatan bagi umat ini. Jadi kita itu mengucapkan salam sebelum berkata-kata, itu dikarenakan salam itu merupakan penghormatan bagi umat ini. Ini panjenengan orang uluk salam itu berarti tidak bisa menghormati orang lain. Tidak bisa menghormati orang lain. Jadi salam itu kan artinya mendoakan orang. Mudah-mudahan keselamatan bagi kalian, warahmatullahi wabarakatuhu, dan mudah-mudahan rahmat Allah serta keberkahan Allah terlimpahkan kepada Anda sekalian. Artinya kan begitu. Jadi ada 3 komponen dalam salam itu. Yang pertama assalam, keselamatan. Mudah-mudahan kalian semua selamat, dunia akhirat selamat. Warahmah, komponen kedua rahmat. Rahmat itu kasih sayang, pemberian Allah. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan kasih sayang dari Allah, pemberian dari Allah. Wa barokah, komponen ketiga berkah. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Tiga-tiganya penting. Penting semua. Ana wong niku diparingi slamet, tapi ora keparingan rahmat. Ora keparingan rahmat. Ya mek slamet ngono tok.
mlaku-mlaku ketabrak sepur, selamat mek drijine tok sing tugel. Wae selamat jare wong-wong. Tapi ya tetap tugel kan begitu kan. Jadi orang itu ada mendapatkan keselamatan tapi ora oleh rahmat. Rahmat itu kasih sayang dari Allah, pemberian dari Allah. Ya mek diparingi selamat ngono tok. Gak iso mangan tapi selamat. Apa sik urip ae ngono. Contohnya begitu. Adapun rahmat itu berarti diopeni karo Gusti Allah. Apa diopeni? Apa bahasa Indonesianya diopeni? Pokoknya di rumah lah karo Gusti Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Al-barokah maknanya ziyadatun nikmah wal khair, bertambahnya nilai kenikmatan dan kebaikan. Jadi kita itu diperintah untuk terus sering mendoakan begini. Muga-muga jenengan diparingi selamat, pinaringan rahmat, hidupnya berkah. 3 komponen. Ngoten iki. Ini penting sekali. Jadi kalau kita itu menyebarkan salam, berarti kita sering mendoakan orang lain selamat. Jangankan yang hidup, yang mati saja kita diperintah mendoakan kok. Panjenengan liwat kuburan dikon maca donga to gitu. Ya napa dongane? Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan ngoten nggih. Nah, mudah-mudahan keselamatan bagi kalian wahai penduduk alam. Didoakan mereka itu supaya selamat. Bukan hidupnya selamat, harus mati ya nih. Di dalam alam kubur supaya mendapatkan keselamatan. Itu berarti nyata berarti nih, bahwa doa orang yang hidup kepada yang mati itu sampai sudah nyata kan ini. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku badaan ngawiti sapa man bil kalami kelawan guneman qabla salami sedurunge uluk salam, fala tujibuhu maka janganlah menjawab. Barang siapa yang memulai pembicaraan tanpa diawali dengan salam, maka hendaknya tidak usah dijawab. Hadis ini. Maka hendaknya tidak usah dijawab. Bagaimana Pak memulai perkataan sebelum salam? Wis ketemu ngobrol, mari ngono, assalamualaikum. Salamnya udah kayak mburi. Wis ora perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Maka hukum wajib menjawab salam menjadi hilang. Hukum menjawab salamnya menjadi hilang karena telah didahului dengan kalam, dengan kalimat. Ya, banyak gak ngaji tetap perang ngerti kan tadi. Gitu. Nah, jadi hukum wajib menjawab salamnya menjadi hilang. Karena sudah bukan sebagai penghormatan. Jadi uluk salam niku sunnah, jawab salam niku wajib. Tetapi ada yang justru tidak diperbolehkan. Panjenengan nek salat, assalamualaikum warahmatullah, sing krungu malah gak oleh jawab. Nggih mboten? Wali ku nek imame salam, makmume jawab, buyar niki. Imam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, buyar. Justru ada yang memang nggak boleh. Ada lagi uluk salam niku justru nek dijawab ini malah menjadi sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Contoh, panjangan lewat kuburan terus uluk salam. Gini betul. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nek penduduk alam kubur jawab, buyar keplayu sampean. Lah ngoten nggih. Nah, itu justru menakutkan kalau sampai jawab salam. Nah, jadi ini yang normal saja. Jadi orang yang hidup ketemu dengan yang hidup. Ngoten nggih. Nah, niki adalah kedudukan salam.
kita diperintahkan afsus salam, menyebarkan salam. Artinya apa? Berbuat baik kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas asihlah kalian kepada penduduk bumi, maka penduduk langit akan mengasihi kalian. Di kelonjenengan niku nek apik karo penduduk bumi. Apik niku tidak hanya perbuatan, termasuk mendoakan. Ya seperti uluk salam niki wae, itu termasuk berbuat baik. Maka kita akan mendapatkan rahmat, akan dikasihi oleh penduduk langit. Malaikat lan sak piturutane itu akan selalu mendoakan. Sampun. Hadis yang nomor 3. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku bada ngawiti sapa man bisalami kelawan uluk salam. Fawa mongko utawi man iku aula luweh utama billahi kelawan Allah, mungguhe Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Barang siapa yang memulai dengan mengucapkan salam, maka dia adalah orang yang lebih utama bagi Allah dan bagi Rasulullah. Lebih utama. Kenapa? Karena dia mendoakan orang lain terlebih dahulu. Dan dia menjadikan orang lain mendapatkan pahala. Maksa wong untuk mendoakan orang lain. Maka orang yang mengawali mengucapkan salam itu lebih utama bagi Allah dan Rasul, walaupun hukumnya sunnah. Lagi, saya sering mengatakan orang ono ceritanya ibadah sunnah ngalahke ibadah wajib, betul kan? Betul. Tetapi ini ada ibadah sunnah yang kedudukannya lebih tinggi daripada ibadah wajib. Sing nguluk salam ganjarane luwih akeh tinimbang sing jawab lah. Uluk salam niku sunah, jawab salam niku hukume ganjarane akeh sing sunah. Kenapa? Karena menjadi sebab diwajibkannya sesuatu. Lah ini problemnya di sini. Karena dia menjadi sebab diwajibkannya sesuatu. Sehingga pahalanya lebih tinggi. Nah, jadi walaupun sunnah tetapi menjadi sebab sesuatu itu menjadi wajib. Lah ini malah lebih tinggi. Jadi jangan nganggur-nganggur ben ketemu wong assalamualaikum. Ketemu assalamualaikum. Itu sunnah. Nggih. Lah sing krungu ya wajib salam. Ya piye? Wong wajib. Wajib salam. Terutama jenengan nek apa jenenge ada orang yang sedang benci dengan kita, nek ketemu diuluki salam. Ono wong gedhing kalau ketemu assalamualaikum salam. Suwi-suwi lak gedhinge ilang. Assalamualaikum meneng ae ora apa-apa sesuk. Assalamualaikum meneng ae gak apa-apa. Sesuk meneng assalamualaikum kayak amplop. Walah mesem-mesem gak estu. Betul itu. Betul itu. Qala Nawawi wa sunnatu innal muslimi yubda'u bisalam qabla kulli kalamin. Sunnah bagi seorang muslim itu adalah mengawali salam sebelum berbicara. Wal muradu aula bi amanillahi wa amana rasulih. Yang dimaksud orang yang memulai salam lebih utama bagi Allah dan Rasulnya adalah lebih utama untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud lebih utama bagi Allah dan Rasulnya itu lebih diutamakan, lebih diprioritaskan untuk mendapatkan perlindungan. Karena dilindungi Gusti Allah, dilindungi Rasulullah, selesai sudah. Selesai. Urip niki nek oleh perlindungane Gusti Allah, selesai. Ayem urip. Nggih. Ayem urip. Iki gara-garane uluk salam mawon. Salam itu sebenarnya termasuk bagian doa. Karena kita mendoakan orang lain. Rasulullah mengatakan ajazun nas man ajaza anid doa. Selemah-lemah orang itu adalah orang yang paling sedikit berdoa.
kalau jenengan kok bolak-balik uluk salam ini berarti termasuk dungane akeh. Ngoten nggih, dungane akeh. Bon. Sampun para jamaah, sampai sini dulu keterangan kita tentang keutamaan salam. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Nggih, monggo. Begini, bila kita di kamar mandi, kita tidak boleh membawa tulisan yang di situ sesuatu kita muliakan. Nama Allah, nama Rasulullah. Nama Allah itu kan banyak ya. Tidak hanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan Allah semua. Nama Rasulullah juga banyak. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Atau mengucapkan yang di dalam ucapan itu ada nama-nama yang harus kita hormati. Misal kita masuk kamar mandi, duduk mau buang air, terus kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, kecuali di dalam hati. Jadi yang nggak boleh itu ketika terucap. Tapi kalau kita membaca dalam hati, justru itu baik. Justru itu. Ya kita masuk kamar mandi kan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bacanya kapan? Ya ketika masuk kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu kita tetap boleh berzikir. Yang penting tidak bersuara. Tengah-tengah yaitu sanai pamit. Bu, berangkat. Assalamualaikum. Ibu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padha kentire. Jadi tidak perlu lah itu dalam kamar mandi kan begitu kan. Sudah. Ada yang lain? Monggo. Iya. Bagaimana bila yang mengucap salam non muslim? Tidak perlu kita menjawab. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjawab. Demikian pula kita tidak perlu pula mengucapkan salam kepada non muslim. Kenapa begitu? Doa orang-orang muslim kepada orang non muslim itu tidak sampai. Demikian pula sebaliknya. Doa orang non muslim kepada orang muslim itu tidak, ya jelas pasti kalau itu kan. Jadi nggak perlu, artinya nggak perlu itu tidak diwajibkan. Artinya nggak perlu itu nggak diwajibkan. Jadi nggak perlu dijawab. Ya kalau panjenengan sekedar dalam rangka toleransi monggo. Ya, jadi saya itu punya kawan, juga punya keluarga. Sing kawan itu orang Nasrani. Setiap ketemu masih Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya jawabnya ya Waalaikum. Nek orang paham dianggap ya wis mari gitu. Apa artinya? Ya nggak ada artinya Waalaikum dan bagi kalian kan gitu saja. Saya punya saudara itu orang Hindu. Waduh masya Allah luar biasa itu, betul. Setiap ada pengajian datangnya awal sendiri, duduknya depan sendiri, pakai peci. Betul. Ono tahlilan ya tekoni dhisik dhewe ya lungguh ngarep dhewe. Padahal Hindu. Setiap ke rumah saya itu Assalamualaikum gitu. Tidak perlu kita menjawab. Jadi begitu. Karena doanya tidak akan sampai dan doa kita juga tidak akan sampai. Begitu. Ada yang lain? Nih, monggo.
Ketika kita berjalan ketemu ibu-ibu memberi salam kepada kita, apakah kita perlu menjawab? Wajib. Wajib jawab itu. Ya, tetap wajib jawab. Jadi nggak ada problem itu. Jadi antara laki perempuan nggak ada problem. Kecuali nanti ada babnya sendiri di sini. Kecuali bila itu dengan maksud yang lain. Tapi insya Allah mboten lah, nek ibu-ibu mboten, nek si enom niku biasane lah gitu. Jadi mengucapkan salam dengan maksud menggoda, ngoten lho nggih. Ah itu beda urusan. Tapi nek ibu-ibu mosok ibu-ibu nggoda kan ndak, insya Allah ndak. Nah itu beda lagi, beda urusan. Jadi memang tidak berniat mengucapkan salam tapi punya tujuan yang lain. Itu beda lagi kan. Ngoten. Monggo silakan. Nah, potongan? Oh, okay. Bagaimana tadi kalau tadi tulisan assalamualaikum warahmatullahi Allahnya begitu nih. Bagaimana dengan mushaf yang rusak, Quran yang rusak? Ini sering kami sampaikan. Jadi Quran itu ketika lama sampai wis merotoli kabeh. Ini bagaimana cara kita memuliakan Quran? Sampai pinggirnya wis dipangan rayap gitu nggih. Iki piye iki disimpen niku wis rusak, dibuang niku Quran. Bagaimana cara memuliakan Quran ketika Quran itu telah rusak? Cara memuliakannya dibakar di tempat yang tidak diketahui orang. Kenapa begitu? Kalau diketahui orang akan muncul fitnah. Iku wong iku lho ngobong Quran, begitu kan? Akan muncul fitnah. Ya, dengan maksud memuliakan. Dengan maksud sebab ini kalau disimpan dalam keadaan rusak itu justru menghina Al-Qur'an. Akhirnya kalau sering mengkritik nih musola-musola atau masjid-masjid Qur'ane amoh kabeh disimpan. Itu bukan memuliakan Quran, itu menghina Quran. Bener ya? Jadi nek ngeten, kadang niku kita itu over. Kadang kita itu over. Jadi apa jenenge niku? Nyumbang masjid Quran. Wah akhire Qurane akeh do kemlewer ora karu-karuan, ora kerumat. Jadi ya sak butuhe ngoten mawon lah, secukupnya ngoten. Nggih. Mangke nek pun rusak, kemudian kita simpan, terus disimpan dalam keadaan rusak, itu namanya bukan memuliakan, tetapi justru meremehkan, menghina. Deloken lah. Qur'ane wong Islam kok sing disimpen nang masjid-masjid deloken lah, gak ono sing apik, rusak kabeh. Akhirnya menjadi jelek. Jadi justru cara memuliakannya itu dengan dibakar atau dihancurkan sehingga tidak terbaca lagi. Begitu caranya. Tapi nek ngobong ya aja sampai ketok wong, engko dadi fitnah. Engko dadi fitnah. Cara fikih begitu. Ada yang lain mungkin? Nggih, monggo. Bila kita melakukan aktivitas, contohnya wudhu di dalam kamar mandi, maka sebaiknya berniat dan doa-doanya itu jangan diucapkan, tetapi dalam hati. Kalau dalam hati tidak apa-apa. Wis donga napa mawon lah. Dungane wudhu kan kadang ya. Allahumma harim sa'ri wa basari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Allahumma sabbit qadami 'ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah delamaan kaki, apa delamaan itu? Telapak kaki kami ketika melewati siratal
mustaqim dan seterusnya. Doa-doa itu dibaca semua ketika berwudu, enggak apa-apa. Asal bila di kamar mandi, asalkan membacanya di dalam hati. Enggak apa-apa, boten napa-napa. Yang penting boten muni. Nek muni menjadi problem, menjadi masalah. Memang sebaiknya tempat wudu itu tidak di kamar mandi, sebaiknya. Ning nek darurat enggak apa-apa. Kamar mandi enggak apa-apa, kita wudu di kamar mandi. Karena kamar mandi itu biasanya cenderung mudah najis. Cenderung mudah najis, ngoten nggih. Nah, cipratan-cipratan najisnya itu yang terkadang menjadi masalah. Tapi kalau kita ke panjenengan budal haji, budal umroh, ora ana nggon wudune ya di kamar mandi kan begitu kan? Nah, ya itu. Ya gimana lagi darurat sudah ya, sudah apa-apa, yang penting hati. Gitu Bapak. Sampun ada yang lain? Ya, silakan. Semua? Assalamualaikum. Oh, WRWB. Ya. Sekarang ini ada ucapan salam yang menggunakan tidak hanya salamnya umat Islam saja. Assalamualaikum, salam sejahtera, apalagi ada lagi salum alaihim, ada gitu. Kan ada itu ya, gitu. Bagaimana ini hukumnya? Bagaimana hukumnya? Yang ditanya adalah hukumnya. Bagi kita umat Islam yang tidak mempunyai posisi apa-apa, tidak perlu, bahkan itu bisa jatuh pada hukum haram. Karena kita nggak tahu maksud hakiki dari doa itu. Swasti apalah, nggak apal saya itu nih. Nah itu kita nggak ngerti itu makna hakikinya seperti apa, kan begitu kan? Nah, bagi kita umat Islam yang tidak mempunyai posisi apapun, tidak perlu mengucapkan dan bisa jadi terjatuh pada hukum haram. Tetapi panjenengan menjadi pejabat, bagaimana hukumnya? Boleh. Kenapa? Karena dalam wilayah yang heterogen. Contoh, panjenengan dadi ketua RT, wargane jenengan ana sing Nasrani, ana sing Hindu, ana sing Buddha, ana sing Muslim. Ketika suatu ketika terjadi perayaan Natal di RT ini jenengan, panjenengan sebagai ketua RT diundang oleh komunitas Nasrani. Mengucapkan selamat Natal itu boleh bagi seorang pemimpin. Saya beri contoh pemimpin terkecil RT, RI 1 presiden, RI 2 wakil presiden, RT itu RI 12 berarti paling bawah begitu ya. Nah, itu boleh bagi seorang pemimpin di dalam komunitas masyarakat yang heterogen, boleh. Tapi kalau nggak mempunyai jabatan, orang-orang gawene mengucapkan selamat Natal, itu yang tidak boleh begitu. Nah, jadi hukumnya seperti itu. Yang kedua apa tadi? Singkatan. Biasanya itu kalau kita WA atau apalah gitu ya di medsos itu, atau di ngomong sama bertegur sama kawan, ada disingkat. Bahkan asalamnya disingkat ASS, WRWB. Ya panjenengan jawab mawon WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah ya kan sama-sama singkatan.
Intinya begini, bila itu kita surat menyurat dan kita mendoakan melalui sholat, melalui surat itu, anggaplah surat ini, ya. Yang penting sama-sama memahami, yang penting sama-sama memahami. Yang sana kirim ASS WRWB, asal sini balas sih WWW. Apakah boleh? Boleh, yang penting sama-sama memahami. Apakah kita wajib? Bila memang itu berniat memberikan salam, maka kita tetap wajib untuk menjawab salam, tetap wajib. Begitu Bapak. Jadi boleh walaupun dengan singkatan boleh, yang penting kita bisa memahami dan pihak sana juga lagi kalau nanti kali konco-konco komunitas alumni pesantren itu, bilalah ono konco di grup WA bertegur sapa dengan itu di ASSWRWB. Konco sing paling banget untuk megelno japane WWW ngoten tok. Akhirnya kalau pikir ini bener juga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan WWW kalau disingkat. Untung tulisannya huruf W saja. Kalau ditambahi WWW karena enggak enak juga. Jadi begitu Bapak. Boleh. Ada yang lain mungkin? Iya, monggo. Sama tadi pertanyaan. Iya. Sudah jadi begitu. Jadi kalau kita punya jabatan dalam komunitas yang heterogen, maka boleh dalam rangka toleransi beragama. Kalau kita nggak punya jabatan, nggak perlu ngapain juga ngomong-ngomong gitu kan, nggak perlu. Sampun sampai sini dulu. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.